Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat energi dimanapun teman-teman berada. Hari ini DEM Indonesia, Dewan Energi Mahasiswa Indonesia, melanjutkan program yang kami sepakati DEM Talk secara energi, santai sifat, tapi berisi untuk berbicara value dan legacy bagaimana negara bisa memahami dan mendalami. Hari ini kita kedatangan tamu, beliau adalah Mbak Baiti, lulusan daripada S2 Ketahanan Energi di Universitas Pertahanan. Itu luar biasa ya, perempuan berbicara pertahanan. Berasal dari Palembang. Halo Mbak Nur, apa kabar? Oke, terima kasih Mas Robi. Selamat malam Mas Robi, teman-teman Dewan Energi Mahasiswa Indonesia dan juga pemuda-pemudi seluruh Indonesia. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah saya dalam keadaan baik. Mas Robi sendiri apa kabar? Alhamdulillah, sangat berapi-api nih. Saya karena bicara energi dan pertahanan yang tidak bisa dipisahkan. Mbak Nur, langsung saja ini diskusi santai. Sebelum berbicara terlalu jauh, saya meminta pandangan Mbak Nur terkait kenapa anak-anak muda, baik perempuan, pemuda, berbicara urgensi energi dan pertahanan. Kenapa harus paham? Oke, pertanyaannya menarik sekali ya, dan juga banyak sekali mungkin teman-teman mahasiswa dan juga pemuda-pemudi itu belum tahu tentang aspek pertahanan ya, selama ini itu yang konotasikan banyak sekali berkaitan sama rahasia gitu ya, dan dia sesuatu yang memang bersifat militer gitu. Oke, sebenarnya ini kebetulan saya alumni dari Universitas Pertahanan, jadi saya akan sharing aja ya, sharing santai mengenai tentang energi sama pertahanan. Jadi bakal sama pertanyaan Mas Robi tentang urgensinya tuh apa gitu ya. Karena selama ini kalau misalnya kita lihat yang kita baca yang sering kita kaji itu sering banget melupakan berkaitan sama aspek pertahanan gitu. Jadi ini sebenarnya tuh dari energi dan pertahanan itu sendiri memiliki hubungan yang sangat erat gitu ya, dan juga tidak bisa dilepaskan satu sama lain gitu. Kenapa gitu ya? Yang pertama gitu ya, jadi energi itu bisa mendukung pertahanan. Yang kedua juga pertahanan itu dapat melindungi energi ya. Sebagaimana kita ketahui bahwa energi itu merupakan salah satu sektor yang vital dan sangat penting sekali untuk negara kita Indonesia gitu ya. Kalau misalnya kita lihat yang pertama pandangan energi untuk pertahanan, jadi di mana kita menggunakan sumber daya energi kita untuk melindungi pertahanan. Maksudnya pertahanan itu apa? Untuk melindungi negara kita gitu. Jadi kalau kita di defense, di pertahanan itu ada 3 aspek yang benar-benar suatu yang penting sekali dan juga bagian tubuh dari pertahanan, yaitu yang pertama kita itu harus berkaitan sama kedaulatan negara, kedua itu tentang keutuhan wilayah, dan ketiga itu keselamatan bangsa gitu. Jadi tugas pertahanan itu sebenarnya itu sangat berat gitu kan ya. Jadi kita harus melindungi segenap bangsa Indonesia, di mana kita harus membutuhkan energi ya sebagai supply-nya juga gitu. Yang kedua, di mana karena energi ini adalah sektor yang sangat strategis ya. Kalau kita lihat ya, kalau kami dari kacamata defense gitu ya, di mana banyak sekali konflik-konflik di dunia itu disebabkan oleh energi ya, karena dia terjadi perebutan sumber energi. Bisa teman-teman lihat bahwa konflik ya 80% itu terjadi di Timur Tengah gitu. Kenapa terjadi di Timur Tengah? Dikarenakan Timur Tengah itu adalah merupakan negara penghasil energi, yaitu fossil oil gitu ya. Dan itu sebenarnya kalau kita kaji lebih dalam di kacamata pertahanan itu jadi suatu konflik atau misalnya pertempuran gitu ya, itu bisa saja dibuat gitu ya, karena dibuat untuk suatu kepentingan negara yang berambisi menguasai dunia gitu. Jadi penting sekali energi itu dilindungi oleh pertahanan gitu. Pertahanan di sini maksudnya salah satunya itu TNI gitu, seperti itu Mas Novi dan teman-teman. Nah, Mbak Nur, melihat pada ini banyak ya si energi gateway rumah, isu perempuan membahas, tapi sebelum ke situ Mbak Nur, bicara pengalaman dulu nih, serunya Mbak Nur waktu bicara mungkin sebelum di Universitas Pertahanan S2, tentu S1-nya ini Mbak Nur di mana tiba-tiba buat energi dan pertahanan lagi. Bicara dong, sharing ke pengalaman. Mungkin teman-teman nanti sobat dimanapun berada, ini bisa belajar nih dari pengalaman kita semua. Oke, siap. Menarik banget ya pertanyaannya Mas Robi ya. Jadi
Yang saya ini yang berkaitan, jadi background saya gitu ya, sebelum saya melanjutkan S2 di Universitas Pertahanan, saya itu S1-nya di Palembang, spesial itu di Universitas Sriwijaya di Indralaya. Jadi saya dulu tuh S1-nya sebenarnya kurang nyambung dengan S2-nya ya. Karena S1-nya saya tuh latarnya itu tentang pendidikan kimia. Jadi setelah tamat itu saya bangun bisnis saya sendiri di bidang pendidikan. Dan setelah itu saya menempuh pendidikan S2 di pertahanan. Sebenarnya saya interested itu ke pertahanannya gitu ya. Karena kebetulan mbah saya atau kakek saya itu TNI gitu ya. Jadi kakek saya itu pejuang TNI gitu. Jadi Ya, dulu itu saya sering banget pas masih kecil ditunjukin tuh foto-foto kakek saya ketika memimpin sebagai komandan gitu loh. Jadi saya selalu diingatkan, jadi kakek saya tuh mulai berjuang dimulai dari agresi militer gitu karena jadi beliau ikut terlibat dan juga sampai ke operasi Timur Timur gitu. Jadi saya bangga sekali punya mbah seperti itu di mana dia benar-benar berjuang gitu ya demi bangsa dan negara. Jadi saya terinspirasi banget sama mbah saya. Jadi di rumah saya itu kayak ada pedang ya. Pedangnya saya tuh bangga, saya tuh istilah tuh kakek saya tuh sebagai suatu satria, seorang kesatria gitu. Jadi di situ saya terinspirasi banget sampai dipesanin oleh ayah saya lanjutkan perjuangan mbahmu gitu. Jadi sehingga saya memilihlah pertahanan waktu itu. Nah, yang masih berkaitan sama sains ya energi gitu ya. Nah, tapi waktu itu saya memang harus saya harus belajar dengan baik dan setelah mendekati mulai belajar terus menerus saya mulai tertarik gitu dengan dunia energi gitu. Saya benar-benar belajar dengan tekun di mana itu kan sangat bertentangan sekali dengan S1 sama background sama pengalaman saya ya. Jadi saya itu benar-benar belajar dengan serius karena ini merupakan amanah dari negara dan juga ini merupakan perjuangan dari mbahku gitu. Jadi itu sih yang membuat saya terinspirasi dan saya benar-benar bahkan waktu itu saya ngambil tesis itu lumayan sedikit bertentangan sama pemerintah, mengkritik pemerintah dan saya memberanikan diri saya mengambil pembimbing saya itu mantan Menhan dan mantan Menteri SDM gitu. Jadi saya benar-benar harus dapat ilmu sebanyak mungkin berkaitan sama energi dan juga pertahanan karena negara udah invest ke saya dan ini suatu amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya harus tampilkan yang terbaik dan ya harus berguna bagi bangsa dan negara. Makanya setelah saya tamat itu saya mulai edukasi tentang bela negara gitu ya karena semua ini sih terjadi bisa teman-teman belum khususnya untuk mahasiswa itu sering banget tuh terpancing gitu ya, terpengaruh gitu ya. Makanya itu penting banget tentang penguatan bela negara apalagi ketika misalnya teman-teman sudah terlibat dengan industri energi ya gitu ya karena godaan dari asing yang mengkasihkan suplai uang itu sangat kuat gitu, seperti itu Mas Robi. Semoga menginspirasi ya gitu. Pokoknya teman-teman ya, jangan melupakan sejarah pejuang kita gitu, pahlawan kita ya. Ingat ya, mereka itu berdarah mempertahankan negara ini gitu loh. Dan mereka itu rela mengorbankan semuanya demi untuk Indonesia menjadi lebih baik gitu. Seperti itu. Itu sih waktu saya juga wawancara saya jelasin kayak gitu sampai ketika wawancara itu waktu itu kami diwawancara oleh intelijen, oleh Intel sama ada bintang gitu ya dari TNI gitu kan ya. Udah setelah itu kamu mau nggak setelah tamat dari Unhan, kamu masuk ke suatu pasukan, jadi kalau sewaktu-waktu Indonesia perang, kamu di belakang TNI, dan saya bilang siap, gitu. Seperti itu Mas Robi, gitu. Pokoknya jangan lupain pejuang kita ya, pahlawan ya, gitu. Jangan sampai menjadikan darah mereka itu sia-sia, gitu. oke. Eh, Mbak Nur, lanjut. Jadi saya juga sering ini baca teman itu kata-kata ya terangkum dalam pikiran saya dalam sekarang. Ini bicara apa yang bisa saya bukan hanya bertanya negara. Saya tanyakan kepada teman-teman sering di forum-forum lawan dari kata cinta ya. Biasanya muda itu lawan dari kata cinta itu bukanlah benci yang lebih tepat percaya, tapi juga bukan kenapa, tapi lawan dari kata itu mbak lebih tepat adalah suatu perbedaan konsep yang berbeda. Maka bicara konsep pertahanan dan bela negara ialah bicara konsep ini kecintaan gitu. Maka ya karena ini mbak momentum mahasiswa Kak, semangat saya sampai kita harus lain kita terga walaupun ya, kita konsumsinya ini di tadi misi ada yang fokus di pengabdian masyarakat dan lain-lain dulu ke situ masuk kepada jadi apa yang bisa kita berikan untuk
langsung dan untuk merawat aspek geopolitik ini menurut saya ini sangat penting anak-anak muda melihat geopolitik pada saat ini juga ada yang memang kita ketahui kayak jadi perang ya kelihatan Rusia dan Ukraina ini tentu berdampak pada aspek energi secara umum dan khusus menurut pandangan Mbak kayak sekarang menarik kan kita lihat pada pandang ex mahasiswa sudah alumni nih dari Monggo Mbak Nur. Oke, kalau misalnya itu menarik sekali, jadi berkaitan sama geopolitik tadi Rusia sama Ukraina ya. Jadi itu pasti akan berdampak sekali, bisa teman-teman rasakan ya sekarang ya, dampak dari konflik itu sendiri, perang itu sendiri gitu ya. Karena itu juga relevan terhadap dengan harga energi yang sudah mulai melonjak ya. Dan juga ya pemerintah kita melakukan intervensi besar-besaran dengan melakukan subsidi energi ya gitu kan ya. Bahkan saya waktu itu juga dapat info dari dosen saya gitu ya. Misalnya tuh sekarang tuh pemerintah akan membuat suatu program WFH besar-besaran dikarenakan juga pemerintah itu kan mengalihkan uangnya itu ke subsidi energi besar ya. Jadi supaya itu menghemat gitu ya. Jadi akan dilakukan WFH lagi gitu. Nah, makanya juga dimulai sekarang tuh digembah-gembohkan itu dengan penggunaan aplikasi My Pertamina gitu kan ya. Jadi teman-teman bisa terasa banget ya, bukan hanya not only energy right, but also tentang pangan kita juga gitu kan ya, karena berdampak sekali gitu ya. Dan juga mulai terasa itu dengan kenaikan harga minyak ya, itu sebenarnya sudah pernah kami diskusikan di pertahanan gitu ya, gimana sih kalau nilai harga minyak bumi itu di atas 100 US dollar ya per barel ya, itu dampaknya seperti apa itu terhadap ketahanan energi sama ke pertahanan negara gitu kan ya. Karena kalau kita lihat gitu ya, kalau ini terus menerus ya, tidak ada suatu tindakan yang cerdik dan strategis, itu bisa berbahaya untuk APBN dan juga untuk dampak ketahanan kita sendiri seperti itu gitu. Sebagaimana yang kita ketahui juga kan impor kita energi semakin besar gitu kan ya. Nah itu sebenarnya tuh ada suatu tanda tanya gitu kan ya. Ini juga masih kami kaji gitu kan ya. Tapi teman-teman itu ada suatu kejelian loh. Jadi negara-negara luar itu sudah aware gitu terhadap perangnya si Rusia sama Ukraina. Makanya mereka banyak nyetok itu minyak sawit gitu. Permintaan minyak sawit kan tinggi ya, karena itu kan si Rusia sama Ukraina itu kan mulai menurun, kalau nggak salah mereka itu kan penghasil dari biji bunga matahari ya. Nah, ketika itu kan akan benar kan ya. Jadi setelah itu mereka akan menyimpan itu dan otomatis tidak diberikan kepada negara lain. Jadi yang lain itu negara lain mencari alternatif sumber bahan bakar nabati lainnya. Nah, salah satu patokan mereka ya ke Indonesia gitu. Nah, Indonesia ini sayangnya kita itu masih ada intervensi pengusaha-pengusaha yang sedikit nakal ya. Nah, itu membuat juga berdampak ke kenapa harga minyak goreng juga mahal gitu ya. Jadi kelangkaan gitu. Sebenarnya satu sih kuncinya tuh teman-teman ya, kalian itu negara mana sih yang kalian bela gitu kan ya. Dan kadang itu ini sih Mas Robi, di kalangan pemuda sendiri ya, dan juga para yang tua-tua gitu sampai juga generasi yang muda gitu kan ya, itu kita masih ada problem yaitu tentang krisis bela negara atau krisis kenegaraan gitu. Nah jadi kalau misalnya seandainya kita bergerak lebih cepat gitu dan juga istilah tergesit gitu ya, itu tidak bakalan terlalu berdampak ya terhadap Indonesia semestinya. Karena saya itu terkadang bukan mengkritik pemerintah ya, terkadang capek gitu loh. Misalnya contohnya gini loh, kayak ini semua gara-gara pandemi sehingga menyebabkan kita seperti ini. Seolah Indonesia tuh kayak pasrah sekali terhadap keadaan negara lain gitu loh. Maksudnya tuh kayak negara lain juga bisa loh mengantisipasi itu gitu. Kayak ini aja kan karena dinamika geopolitik dunia gitu kan ya. Padahal kita itu di teori geopolitik dulu ya, itu kan ada namanya teori geopolitical house of cards ya, di mana negara-negara lain itu akan melakukan ekspansi ya demi kepentingan negaranya. Nah, kita harus aware juga misalnya khususnya tentang investasi negara-negara asing gitu ya, seperti Amerika dan Cina. Karena kalau di politik itu tidak ada yang gratis gitu kan ya. Dan tujuan mereka tuh apa gitu. Dan yang paling penting itu masih banyak yang belum sadar mengenai perang asimetris sama perang hybrid gitu. Nah, itu sering banget yang dilakukan pendekatan oleh negara-negara besar gitu. Apalagi khusus perang asimetris yang menggunakan energi gitu. Dan hybrid tadi boleh jelas? Oke ya, jadi
aku kasih ilustrasi aja nih ya supaya teman-teman bisa menyimpulkan gitu kira-kira perang asimetris itu apa gitu ya. Jadi misalnya gini ya, saya kasih contoh ya. Mungkin saya kasih challenge juga nih kepada Mas Robi ya. Ini kayak kita buat suatu games ya gitu ya. Jadi gini contohnya ya, perang asimetris itu kita misalkan itu jadi real di Indonesia gitu ya. Jadi ada suatu suku lah ya di suatu daerah di Indonesia, saya nggak bisa sebutkan gitu ya. Jadi di daerah tersebut ada sebenarnya satu suku tapi mereka memiliki perbedaan gitu. Jadi perbedaan cara pandang agama gitu ya. Satunya itu Sunni, satunya lagi Syiah gitu kan ya. Nah, selama ini Sunni sama Syiah tidak pernah bertengkar gitu ya. Tetapi mereka itu sudah mulai terjadi beberapa kali konflik gitu ya semenjak ada negara-negara asing sebenarnya itu melakukan suatu permainan gitu kan ya. Jadi mereka melihat di situ ada sumber cadangan migas yang besar banget harganya waktu itu di tahun 2000-an gitu ya. Itu harganya bisa dapat uangnya itu $1 juta per hari gitu. Aku sedikit ulang ya Mas ya tentang perang asimetris ya. Jadi kalau misalnya saya ilustrasikan pernah juga kita diskusikan gitu ya. Jadi kalau contohnya ini ada suatu suku di daerah Indonesia yang sebenarnya ini mereka tuh memiliki pandangan agama berbeda gitu ya. Satunya Sunni, satunya Syiah. Tapi selama ini mereka tuh tidak pernah bertengkar gitu loh. Jadi mereka ya fine-fine aja saling toleransi. Tapi suatu ketika satu suku ini dengan dua perbedaan ini itu bertengkar gitu tiba-tiba gitu kan ya. Dan ternyata setelah dikaji lebih dalam itu konflik yang dibuat itu memang sengaja gitu. Ketika waktu itu ternyata beberapa negara asing seperti China dan juga Brazil itu menemukan sumber migas di daerah mereka. Jadi mereka para asing itu membuat suatu skema gimana caranya si suku ini tuh keluar dari daerahnya sendiri tanpa mereka melakukan kekerasan gitu. Jadi di situ akhirnya si suku asli itu keluar dari daerah tersebut gitu. Dan akhirnya finally negara asing itu mendapatkan apa yang mereka mau gitu. Dan mereka mendapatkan pendapatan dari migas tersebut sebesar $1 juta US per hari. Bayangin aja di tahun 2000-an mendapatkan pendapatan sebesar itu. Dan mereka ya bagi-bagi jatah lah sama asing gitu. Nah, itulah contoh dari perang asimetri ya seperti itu. Kalau misalnya aku ilustrasikan seperti itu, yang bisa Mas Robi tangkep gitu tentang perang asimetris itu apa? Oke, di perang asimetris ini Mbak ya, yang tadi mungkin ilustrasi yang Mbak sampaikan, ini perang bukan secara fisik, bukan secara fisik, tetapi doktrin yang masuk kiri ke kanan untuk antara sesama internal di suatu daerah tersebut ini terjadi konflik hingga nanti apa yang mereka targetkan, kepentingan apa yang akan diangkat dan apa muara terakhirnya kemana ini dapat terlaksana Mbak. Mungkin itu Mbak sedikit yang saya sampaikan ini untuk pembelajaran juga kepada kami semua agar melek betul ini apa saja dalam kategori perang tersebut. Perang ini bukan hanya perang yang bedil-bedilan atau main tembak-tembakan aja, bukan gitu aja Mbak, nggak sesimpel itu berbicara pertahanan ya Mbak. Iya, betul sekali. Jadi benar sekali sih Mas. Jadi kalau misalnya kita dapat simpulkan, jadi perang asimetris itu bukan yang perang yang dilakukan secara bedil-bedilan gitu. Jadi mereka melakukan aspek yang lain seperti ekonomi atau budaya atau politik kita dengan strategi di mana dia ingin menguasai sesuatu tapi tidak mesti dianya berdarah gitu. Kalau berdarah itu kelihatan banget jahatnya ya. Jadi kita dihancurkan gitu kan ya, seperti itu contoh dari si perang asimetris. Itu bisa teman-teman baca, itu buku yang rekomendasikan ada buku Pak Hendrajit tentang perang asimetris. Di situ jelaskan berkaitan sama sektor energi ya, karena itu seksi banget ya energi itu ya, dan itu merupakan sektor yang strategis. Makanya jangan heran ya lihat di negara-negara Timur Tengah itu selalu berkonflik gitu ya, itu sengaja dibuat gitu loh. Ya selama ini adem ayem gitu ya, tiba-tiba mereka dibuat selalu bertengkar karena negara-negara besar tanda kutip yang berambisi menjadi penguasa dunia itu ingin mendapatkan sumber energi itu ya. Oke, siap. Terima kasih. Ini Mas Robi nih, tadi kan Mas Robi sempat menyinggung tentang transisi energi ya, di mana kita kan beralih ada energi fosil menuju energi baru terbarukan, right? Nah, kalau aku tanya nih, kira-kira nih negara di dunia ini yang kaya EBT negara siapa sih? Oke, bicara negara yang kaya, tentu saya dengan bangga dan percaya, bicara keberagamannya dulu Mbak, Indonesia dong. Kenapa? Iya musim dong. kita. Wah ya, terus juga bicara potensi kemaritiman kita kuat,
bicara prospek di bioenergi kita kuat, anginnya kita ada, panas matahari jelas, gitu. Belum panas bumi, 40% cadangan dunia ada di kita. Jadi bicara keberagaman dan bicara tentang kualitas nanti energi baru terbarukannya akan dihadirkan. Saya dengan bangga, Indonesia salah satunya, Mbak, yang terkuat. Oke ya. Bangga saya. Merdeka. Oke, jadi betul sekali dengan bangganya ya, dan saya sangat bangga sekali sebagai orang Indonesia. Jadi negara yang kaya sekali akan sumber EBT, ya tadi kan Mas Robi nyebutkan ke energi terbarukan ya, bagaimana kayak seperti energi baru nih, seperti nuklir, dan lain-lain, kita juga kaya gitu lah. Jadi Indonesia, iya baik. Apalagi juga berarti sekarang ini yang lagi gempar-gemporkan oleh Pertamina juga tentang hidrogen ya, green hidrogen ya, ada blue hidrogen gitu kan ya. Nah, jadi negara yang kaya sekali akan EBT itu kan Indonesia nih. Kan sekarang dia lagi beralih nih ya, jadi dari fosil ke si EBT. Kira-kira nih mata dari negara penguasa dunia kita akan beralih nggak dari Timur Tengah ke negara kita? Gimana? Berarti bicara geopolitik mungkin sedikit saya simpulkan, Mbak. Ya. 70% konflik dunia ada di Timur Tengah. Karena migas, 80%. fosil. Oke. Ya. Ketika kita sama-sama ketahui fosil lambat laun ya, bicara korupsi akan menurun. Maka energi masa depan ya green energy, energi terbarukan atau energi baru. Tentu tadi kita sampaikan, kita dengan bangga ini menyampaikan kita akan kaya kan energi baru dan terbarukan. Berarti bicara aspek pertahanan geopolitik tidak menutup kemungkinan kita menjadi incaran daripada negara-negara lain untuk mereka melakukan bisnis atau penaklukan yang mungkin tidak langsung perang-perangan beri-berilah, tetapi penaklukan dari segi aspek bisnis dan lain-lain. Betul atau tidak, Mbak? Atau pandangan Mbak seperti apa ini? Oke, ini sangat kritis sekali mahasiswanya, makanya jadi sekjen DEM ya, Komandan. Jadi betul sekali ya. Jadi benar ya, jadi teman-teman itu akan berdampak ke negara kita gitu ya. Jadi itu yang kita harus aware gitu. Makanya kita harus memiliki harusnya itu memiliki pertahanan yang sangat kuat gitu loh. Apalagi sekarang itu perangnya itu bukan hanya not only perang bedil-bedilan gitu, tapi kita tidak juga memungkirin juga kita perlu juga nih senjata ya untuk bedil gitu ya. Tapi sisi lain itu ada suatu ya ini mungkin koreksi untuk negara kita, jadi kita itu belum aware banget dan juga belum terlalu serius ya menghadapi misalnya mitigasi berkaitan sama yang bisa berpotensi menjadi perang hybrid atau perang asimetris gitu kan ya. Nah, atau perang irregular warfare gitu. Jadi kalau misalnya kami di pertahanan itu akan mempelajari segala macam jenis perang. Jadi kita yang orang sipil yang mungkin selama ini taunya melihat sesuatu cuma hanya satu aspek, ketika kamu memasuki defense itu akan kamu mempertimbangkan banyak sekali aspek gitu. Makanya kalau kita lihat ya di negara-negara maju itu ya biasanya kalau misalnya orang yang masuk ke ranah strategis dan juga pertahanan itu biasanya orang yang terpilih gitu loh. Karena memang juga selain harus memiliki kemampuan intelektual yang tinggi, juga mereka harus memiliki cinta negara juga yang tinggi ya gitu ya. Nah, jadi itu akan berdampak ke negara kita nih. Nah, gitu, itu yang harus kita awarein. Kita harus buat suatu skema gitu ya, bagaimana mempertahankan negara kita ini gitu loh, supaya tidak diamburadurkan oleh negara-negara yang berambisi penguasa dunia itu gitu. Tapi sebenarnya teman-teman tahu nggak sih kalau di undang-undang kita itu kalau aku tanya deh, yang pantas menjadi polisi dunia itu Amerika atau Indonesia? Oh tentu sebagai tadi kembali lagi terkait dengan kebanggaannya kita dong, Mbak, karena bicara aspek kemaritiman kita luar biasa, aspek sumber daya alam modalnya luar biasa, dan bicara aspek sumber daya manusia. Sebelum bonus demografi, penduduk kita nomor 4 ya, 4 terbesar dunia. Artinya bicara sebagai faktor untuk menentukan polisi dunia, Indonesia salah satu negara yang memang menurut saya layak, Mbak. Sebagai mungkin orang awam gitu melihatnya di luar daripada ini. Terkait tadi Mbak ya, siapa negara yang layak menjadi polisi dunia dalam fungsi keamanan? Ya tentu bicara geografis. Ketika berbicara geografis, Indonesia bisa dikatakan layak. Kenapa? Kemaritiman, selat-selat pendukung yang kita miliki, Malaka salah satunya, serta daripada sudut pandang sumber daya alam sebagai suatu modal. Tadi energi kita beragam dan berlimpah. Lalu bicara sumber daya manusia sebagai pelakunya, kita negara nomor 4 terbesar dunia. Artinya
bicara dalam bentuk syarat menurut sudut pandang saya secara pribadi, kita layak. Kita layak. Tapi bicara terkait dengan strategi nanti ke depan atau yang realitanya seperti apa, tentu Mbak Nur mempelajari hal tersebut nih juga. Jadi saya pengen tanyakan, lemparkan kembali pertanyaan ini Mbak. Oke, betul sekali. Jadi kalau kita lihat itu kan bakatnya sama dengan capability negara kita ya, yang kita memiliki semuanya yang sebenarnya bisa ya. Tapi ada satu aspek gitu loh Mas, kalau kita lihat di Undang-Undang Dasar ya, di pembukaan Undang-Undang Dasar kan ditulis kita apa, menentang penjajahan di atas dunia. Berarti kita tuh nggak suka sama penjajahan di dunia ini kan. Yang artinya berarti segala sesuatu berkaitan sama kejahatan atau misalnya yang bisa berkaitan sama kemanusiaan, sebenarnya kita tuh nggak setuju. Nah, itulah makanya sebagai dasar kita itu bisa menjadi, bisa dikatakan seharusnya lebih pantas menurutku pribadi itu Indonesia gitu. Karena negara kita itu sangat mulia dan juga seperti Mas Wabi bilang kita punya capability yang sangat kuat gitu kan ya. Jadi kalau misalnya kita ini juga berarti kan kita nih ya seharusnya nih, tapi Indonesia itu juga sayangnya belum terlalu aware gitu. Tahukah teman-teman, ini saya sedikit kasih gambaran bocoran ya sebagai orang defense gitu ya. Jadi banyak sekali negara-negara besar gitu di dunia ini itu menganggap Indonesia itu sebagai ancaman bagi mereka gitu ya. Karena kenapa seperti Mas Bobi bilang tadi ya, yang pertama kita memiliki sumber daya manusia yang sangat besar sekali. Coba dilihat ya, negara-negara yang sekarang itu jadi penguasa, China, Amerika deh kita sebut deh, dia punya penduduk besar kan, sama kan. Kedua kita luas penduduk juga istilahnya juga kita memiliki luas geografi yang sangat besar juga. Lalu yang ketiga, kita juga kaya banget sumber daya alam gitu, dan juga lainnya juga maritim juga ya, kita kaya sekali gitu kan ya. Dan ini juga berkaitan yang keempat itu mereka juga melihat Indonesia itu mayoritas Islam gitu, mayoritas Muslim, di mana mereka tahu tentang sejarah agama Islam gitu ya. Di mana kan teman-teman tahu nih, apalagi khususnya sejarah Islam ya, di mana kita menaklukkan suatu negara itu tanpa perang gitu ya, dan menyebarkan agama itu tanpa perang, ataupun bisa tanpa dengan menggunakan perang, kita dengan perang yang benar-benar berwibawa gitu. Bisa dilihat kejadian Salahuddin Al-Ayyubi, Muhammad Al-Fatih, gimana mereka berperang gitu kan ya, karena juga untuk memberantas kezaliman sebenarnya seperti itu gitu kan ya. Nah itu yang mereka anggap gitu ya, jadi mereka itu akan membuat skema gimana caranya Indonesia ini tidak bisa menjadi negara yang besar gitu, nggak boleh maju, nggak boleh juga mundur gitu. Kalau Indonesia maju itu bahaya bagi mereka, tapi kalau mundur juga bahaya gitu. Makanya tuh kalau kita kenal itu istilah ekonomi ya, jadi middle income trap ya, selalu di tengah. Jadi nggak boleh maju, nggak boleh mundur gitu ya. Jadi yang kita aja pokoknya GDP-nya kita aja gitu ya, gitu. Ini kalau misalnya nih ya, aku kasih tahu ya. Jadi kalau di dunia pertahanan paling di Amerika nih ya, teman-teman tahu istilah CIA ya, CIA, FBI dan lain-lain gitu ya. Jadi di CIA aja, di intelijennya US gitu kan ya, itu untuk Indonesia itu ada 10 dokter loh, ada 10 dokter ahli yang khusus mengkaji Indonesia doang loh. Jadi dimulai dari dokter agama, dokter filsafat dan lain-lain, itu 10 orang fokus ke Indonesia saja gitu. Jadi segitunya mereka itu benar-benar melihat Indonesia itu berpotensi menjadi negara besar gitu. Jadinya ya itu yang harus kita jeli. Itu sayang di negara kita ini, kita itu belum ada spesialis buku-buku negara luar gitu ya. Spesialis Jawa itu nggak ada gitu loh. Nah sedangkan kalau misalnya intel-intel di luar itu mereka sangat kuat gitu. Jadi waktu itu aja ada suatu pertemuan atas pertahanan dikumpulin. Jadi waktu itu atas pertahanan yang negara maju ini, dia memaparkan negara kita dengan menggunakan bahasa Jawa. Can you imagine? Dan juga dia menjelaskan itu sampai atas pertahanan orang Jawa sendiri itu nggak tahu sejarah itu gitu loh. Saking segila ya mereka. Oke Mbak, ini menarik ya. Jadi bicara aspek sektoral pertahanan, keterkaitan dengan energi yang tidak terpisahkan. Bicara realita, tentu bicara terkait dengan apa yang sekarang kurang. Tadi kita sampaikan ya, apa yang kurang daripada kondisi kita saat ini. Kita tidak lanjut sampai lebih jauh nih Mbak. Artinya bicara tantangan kita luar biasa tadi. Tapi menarik, saya pengen mendiskusikan hari ini bicara peluang. Peluang kita sumber daya alam besar, sumber daya manusia juga besar. Baru bicara setelah peluang, tantangan. Tantangan kita ialah bonus demografi. Ketika nanti di masa kita ini Mbak, masa kita muda ini, dengan bonus demografi, usia produktif nanti tentu lebih banyak daripada usia non produktif. Usia kerja lebih banyak.
Nah, semaju-majunya, semodern-modernnya bangsa ke depan kita, tentu kita akan butuh energi. Tentu kita akan bicara aspek pertahanan. Platform berpikir, merdeka berpikir, persiapan, roadmap, tentu harus disiapkan sejak sekarang. Jangan nanti, kita kan sebagai generasi muda adalah generasi pemimpin yang akan datang. Jangan sampai yang akan datang, baru kita berpikir. Yang akan datang, baru kita bersiap. Yang menurut saya, sebaik-baiknya menghadapi masa depan adalah sebaik-baiknya persiapan yang kita buat. Artinya, kita bicara sejarah tadi, menurut saya ini menarik. Sumpah Pemuda 1928, itu menjadi sejarah. Bertanah air satu, berbangsa satu, berbahasa satu. Bhinneka Tunggal Ika, satu kesatuan. Dan sejarah kita tidak pernah terlewatkan oleh hadirnya pemuda. Maka Mbak, aspek geopolitik, aspek energi, dan aspek pertahanan tadi, gimana sih pandangan Mbak untuk pemuda, perempuan Indonesia agar dapat bersikap apapun cabang ilmunya, entah dia berbuat dari segi desa binaan, entah dia berbuat lewat karyanya. Bagaimana pandangan Mbak ke depan mereka bisa berkarya, terus setelah mereka berkarya atau itu mereka bersatu, bagaimana Mbak pandangan Mbak? Atau ada sindikat nih terakhir Mbak, atau ada sindikat kita ini udah mulai dipecah-pecah ini, suku ini, suku itu, atau mulai dibenturkan lagi, kita nggak tahu ya perkembangan geopolitik bagaimana ini. Gimana pandangan Mbak ini? Jadi ini bagus ya pertanyaannya. Jadi kita dibukakan sama saya, status saya sebagai wanita empowerment. Jadi kita wanita Sri Kandi ya. Lalu yang kedua, berarti tadi kalau kita lihat gitu ya. Jadi saya bahas yang pertama dulu ya Mas ya, tentang wanita dulu deh. Gitu. Jadi kalau saya lihat yang harus dilakukan gitu ya. Yang pertama sih sebenarnya banyak sekali, apalagi sudah. Jadi wanita itu sekarang itu kan dikasih banyak sekali kebebasan ya, jadi kita bisa berkarya melalui dengan kegemaran kita masing-masing gitu ya, yang berkarir secara profesional maupun yang di rumah gitu kan ya. Nah, jadi kita itu bisa memanfaatkan misalnya membuat misalnya produk-produk yang kita bisa tulis nih produk Indonesia gitu kan ya. Lalu teman-teman wanita yang lain, biasanya kan ibu-ibu tuh ada arisan atau kita kumpul gitu ya, kita beli nih, kita posting misalnya di sosial media. Jadi kita ataupun misalnya di YouTube ataupun di channel lainnya gitu. Jadi kita mempromosikan nih, bangga gitu menggunakan produk Indonesia, bukan kita membuat video seperti Dio, LV gitu. Itu yang lagi tren ya. Jadi please ya. Itu kan wanita semuanya. Jadi itu misalnya banyak loh ini satu yang keren-keren gitu ya, kita kenapa nggak coba misalnya contoh nih, saya kan Palembang nih, kita bangga songket Palembang gitu kan ya, menggunakan khas misalnya dari misalnya juga daerah lain gitu kan ya. Nah juga yang sedih itu sekarang songket diklaim oleh Malaysia pula ya. Jadi ketinggalan dari yang saya batik gitu kan ya. Jadi kenapa sih kita nggak mencoba buat tren itu gitu? Mungkin bisa dengan mengajak para influencer gitu. Stop dong trending Dior, trending LV, trending apa gitu kan. Ya, coba menggunakan kita buat trending batik gitu kan ya, dengan bangganya gitu. Mungkin juga background musiknya gitu juga gitu loh Mas, tidak mesti kita selalu menggunakan background lagu-lagu asing gitu loh. Kenapa kita nggak menggunakan lagu-lagu Indonesia sendiri gitu loh Mas? Bahkan saya itu dulu tuh punya impian ya, setelah ini terinspirasi dari Unhan, itu saya punya impian suatu saat aku tuh pengen buat namanya Cafe Bela Negara. Jadi Cafe Bela Negara itu benar-benar mencerminkan bela negara gitu. Karena kebanyakan saya lihat itu kafe-kafe itu mungkin dia kostumnya atau misalnya tuh gambarnya tuh bela negara, tapi lagunya lagu asing gitu kan. Aku tuh pengen buat konsep kafe itu kita dengan memberdayakan wanita ya khususnya gitu, karena kan biasanya wanita tuh suka masak gitu kan ya. Nah kita budayakan misalnya nanti jadi ramuan-ramuan yang kita untuk makan dan minuman itu khas Indonesia gitu, dimana kita kaya banget akan rempah gitu kan ya. Nah dan juga para pegawainya itu menggunakan baju-baju TNI atau misalnya baju-baju dari 34 provinsi gitu kan ya. Nah dan juga lagu-lagunya tuh lagu-lagu semangat bela negara gitu loh Mas, seperti lagu-lagu nasional gitu. Jadi kita merimain gitu lagu-lagu gitu. Jadi kayak seminggu sekali kita buat kayak nonton bareng, nonton bersama. Itu ada kayak pusat sudah saya konsepkan gitu lah di otak saya ya. Itu terinspirasi banget dari kampus tercinta dan juga dari kuliah-kuliah di kampus seperti itu. Jadi itu bisa, jadi buat trending topik aja kayak gitu sih, itu hal yang paling kecil gitu kan ya.
bangga Polda Indonesia buat hashtag gitu kan ya. Itu pas ketika momen 10 November 17 Agustus deh kita buat trending gitu loh. Kayak gitu bisa tuh jebaknya kita buat khas. Memang kan banyak tuh yang kayak kita kalau di Bandung ya aku sering banget pakai. Jadi aku biasanya pakai poda-poda gak mesti misalnya ada juga di sini brandnya tapi bagus juga gitu kayak ada kicik muslimah itu semuanya memberdayakan muslimah gitu. Ada juga yang lain gitu kan ya. Nah, yang istilahnya juga tidak luah dari biasanya kadang tuh ini kita pakai poda Indonesia tapi seksi gitu loh Mas. Oh, Indonesia kan gak kayak gitu. Kita kan budaya timur yang sama menjaga kesopanan gitu. Nah, seperti gitu ya, ada hal-hal juga yang nggak boleh disangkain gitu ya, yang teman-teman internasional. Soalnya menurutku ya, kenapa nggak internasional itu yang mengikuti kita gitu loh. Jadi kita bangga gitu. Indonesia tuh baju-bajunya sopan-sopan loh zaman dulu gitu. Satunya bagus, cantik banget kahyanya seperti itu. Itu hal yang paling sederhana saja sih untuk apalagi yang ini ya. Kalaupun misalnya nggak punya kemampuan seperti itu, bisa juga berkarya profesional nih kan ya. Bisa juga kan banyak banget ya link-link atau forum-forum yang sangat memberdayakan wanita gitu kan ya, wanita speak up gitu misalnya di forum G20 atau apapun itu gitu kan ya. Di situ juga kita dengan bangganya itu representatif yang mewakili negara kita gitu sih Mas, berkaitan sama si wanita. Dan saya percaya gitu loh, wanita Indonesia tuh bisa membangun itu. Mas tahu nggak sih ceritanya sejarahnya Ibu Dewi Sartika? Siapa itu Mbak? Kok nggak tahu sih? Mus Abdul. Ulangi Mbak. Ulangi Mbak. Sejarah Ibu siapa? Ibu Dewi Sartika tuh nggak? Aduh, kurang ini kita, kurang tahu informasi nih Mbak. Boleh dong sharing ini ke Sobat Energi kan? Oke. Gimana itu? Oke. Itu pahlawan loh. Ada dilihat. Jadi tuh Dewi Sartika itu beliau itu dia membuat sesuatu sekolah gitu. Jadi waktu dia hidup di zamannya Jepang ya. Jadi dia membuat sekolah namanya sekolah wanita gitu loh Mas, di mana sekolah itu isinya wanita semua. Nah, di situ para wanita itu diajarin mengenai pembekalan lah. Itu yang memang bagi wanita dimulai di dapur dan juga berkaitan sama keterampilan wanita gitu loh. Nah, karena sekolah ini sangat powerful menurut Jepang, bahkan Jepang itu juga buat sekolah waktu itu. Tapi dengan alasan penyetaraan gender. Jadi di mana laki-laki sama wanita itu digabung gitu loh. Sekolah tandingan berarti Mbak? Sekolah ya tandingan gitu, jadi buat sekolah tandingan gitu. Dan dia minta Ibu Dewi Sartika, udah deh bubarin aja tuh sekolah, ini kan penyetaraan gitu. Nah teman-teman juga kalau kita di defense itu kita semua bisa membedakan apa itu propaganda, apa itu fakta, apa itu fitnah ya, dan apa itu realita gitu. Seperti kayak ini kan ini bagus nih penyataan jadi, tapi sebenarnya mereka itu membuat sekolah itu sengaja untuk memperlemah wanita Indonesia gitu, karena dianggap dengan wanita Indonesia tadi paham segala hal ya, bahkan sama memang fitrahnya wanita itu bisa menjadi memberikan kebangkitan untuk generasi bangsa Indonesia gitu. Jadi mereka buatlah kayak gitu. Tapi Ibu Dewi Sartika dengan tegas menolak itu gitu lah. Jadi sampai segitunya gitu kan ya. Itu salah satu wujud yang sederhana saja gitu. Dan juga bagi kita nih para pemuda-pemudi itu bisa saling nih kita buat kayak ini aja contohnya ada Demtok ya, kita berbicara tentang wawasan kebangsaan dan bela negara itu juga di sini kan bisa nanti penonton wanita itu bisa kita saling sharing gitu seperti itu. Kita juga buat jejaring lah komunitas kayak gitu sih ya, emasipasi wanita yang digembang-gemborkan oleh Ibu Kartini ya, seperti itu gitu Mas Robin. Nah ini tadi ini menarik. Jadi kan seperti tadi ada faktor-faktor sejarah yang mungkin daripada anak-anak muda ini banyak masih kurang tahu gitu. Padahal kalau kita bicara sejarah tadi terkait dengan kepahlawanan, kepatriotan, serta bicara untuk kemilitansian, kita banyak tokoh yang bisa kita tiru gitu. Mungkin tidak bicara lagi superhero dari luar negeri Mbak ya, Superman segala macam. Padahal kita banyak memiliki pahlawan, hero-hero yang hari ini sudah berjuang nyata untuk kita. Tetapi kebanyakan kita sekarang apa nih Mbak penyebab daripada kemunduran mungkin ya, kalau tadi dari dengar cerita Mbak sharingnya, kita kemunduran dalam pemahaman belajar sejarah tersebut. Padahal kita tak boleh melupakan sejarah karena itu adalah cikal bakal bangsa ini ke depan untuk pembelajaran daripada apa yang kurang, apa yang akan diperbaiki. Apa sih sebetulnya Mbak kendala daripada ini? Apakah pendidikan atau memang apa kendalanya sebetulnya dari Mbak? Kenapa sejarah-sejarah ini kebanyakan kita pada nggak tahu lagi nih, atau melupakan, atau emang nggak tahu gitu? Gimana Mbak?
Ya, karena kalau misalnya zaman dulu kan kita punya GBHN ya, di mana juga sangat kuat banget ya doktrin. Dulu kan ada P4 ya di zamannya Pak Harto ya. Nah sekarang kan tuh nggak ada gitu ya. Dan juga menurut saya tuh di pelajaran keluarga negara itu banyak sekali sih sendi-sendi yang hilang gitu ya. Nah itu juga saya masih mengkaji itu kenapa sih bisa hilang gitu kan. Dan juga sisi lain mungkin juga penyampaian para itu kan bukan sama gurunya juga ya, gimana guru sejarah itu harus buat atraktif itu, buat menarik gitu supaya anak-anak tuh tertarik gitu dengan dunia sejarah gitu kan ya. Jangan kan itu Mas, kadang itu juga buku-buku, ini kan saya juga dulu guru ya, padahal tuh buku-buku sejarah itu aja ini tidak selalu bisa memuat misalnya pahlawan-pahlawan terkenal aja nih seperti Cut Nyadi, satu kan juga jarang nih dikasih tahu nih perjuangan seperti ini benar-benar didoktrin gitu kan, itu enggak, bahkan aku lihat tuh belum pernah sih gitu kan ya. Misalnya tuh Mas tahu nggak Indonesia tuh punya wanita hebat loh namanya Ratu Kalinyamat, tahu nggak? Wah, kalau ini hero-hero perempuan ini banyak nggak tahu. Saya Mbak Yusuf aja. Oke, oke siap ya. Maaf ya angkat 90-an ya. Saya Jadi akan belajar itu sih. lagi nih ini, Mbak. Tadi sama Mbak. Lanjut lanjut, Mbak. Ya, jadi Ratu Kalinyamat itu beliau itu pahlawan laut dari Jepara. Jadi beliau itu bahkan membuat suatu kapal laut yang benar-benar hebat. Bahkan waktu itu juga penjajah kita di era itu pengen beli gitu produk itu gitu. Saking hebatnya beliau gitu kan ya. Yang dia gigih banget melawan Portugis gitu. Jadi Portugis itu segan sama beliau, sama si pahlawan kita ini Ibunda Ratu Kalinyamat gitu. Karena dia bisa membuat desain kapal-kapal laut yang tangguh waktu itu gitu loh. Jadi kita itu melupakan itu loh Mas, seperti itu sebenarnya tugas kita sebagai generasi bangsa gitu ya, apalagi yang pemuda-pemudi ini gitu loh. Kita sharing nih sama, dulu tuh saya tuh memulai waktu itu ketika saya kuliah di Unhan, apalagi online ya, waktu itu saya tuh sambil kerja itu sebagai guru ya, jadi di situ tuh saya tanamkan itu karena saya lihat tuh, jadi kan saya selain buka lembaga pendidikan, saya ini cari nih gimana sih saya bisa menebahkan virus-virus ini, cuman itu kan harus dari yang kecil dulu ya Mas ya, karena kita harus petikan doktrin itu harus dari kecil gitu loh. Kalau sudah besar kayak kita agak susah gitu ya, apalagi sudah terkontaminasi dengan propaganda, terkontaminasi dengan cinta pada asing dan asing gitu kan ya, apalagi demi cuan gitu kan. Nah jadi itu saya lihat, oh ya udah, ini aku mulai ngajar. Waktu itu tuh aku coba deh level SMP, karena waktu itu sih level SD belum ada pembukaan sih waktu itu jadi guru. Jadi aku masukin di situ tuh aku tanamin Mas. Walaupun aku waktu itu ngajarnya bukan ngajar PKN ya. Jadi waktu itu aku ngajarnya matematika, IPA sama bahasa Inggris waktu itu. Nah di situ saya doktrin tuh sama anak-anak nih, saya jelasin nih, bahkan mereka tertarik gitu, ibu propaganda itu apa ibu si Jepang itu dulu tuh kayak mana sih bu gitu. Nah itu saya singgung, jadi misalnya mata pelajaran matematika tuh saya kaitkan dengan pelajaran sejarah gitu loh, jadi di situ saya masukin gitu loh pelan-pelan gitu. Saya anak-anak itu kan ya, saya selalu motivasi gitu, kalian cinta Indonesia nggak, Indonesia tuh di mana gitu kan ya, seperti itu gitu kan ya. Nah di situ sih kita juga bisa nih, kan dulu kan kita punya komunitas ya, biasanya kan setiap daerah itu kita bisa buat suatu komunitas yang peduli gitu, misalnya kayak yang itu Mas tahu kan 1000 Guru ya, saya juga kontribut di 1000 Guru gitu kan ya, atau misalnya komunitas peduli pendidikan yang lainnya gitu, di situ tuh kita mulai jalannya gitu kan ya. Kayak tadi kan 1000 Guru kita bisa kasih tahu nih ya gitu kan, walaupun sebentar gitu kan ya, seperti itu gitu Mas, dengan langkah yang kayak gitu, ataupun misalnya kita melakukan pendekatan ke, kalau misalnya ada pemuda-pemudi bela negara ya, ataupun misalnya dengan pemerintahan gitu, seperti itu Mas Robi. Waduh, ini banyak dapat ini ya, banyak dapat value ini kalau diskusi sama Mbak Nur ini. Jadi rekonstruksi peran pemuda, peran perempuan, dan saya sepakat sih Mbak. Secara pribadi saya sepakat bagaimana kita berpikir dalam aspek pertahanan, kembali juga ke energi, apapun passionnya kita bisa berbuat. Contoh Mbak ya, apakah kita hobinya mau edukasi energi, kita anak teater nih gitu, saya jumpa teman-teman anak seni, mereka teater, mereka bisa menteatrikalkan terkait apa kondisi energi hari ini, bisa diteatrikalkan. Puisi, bisa mempuisikan dalam bentuk edukasi. Teknologi, bisa membantu riset mungkin nanti kompor listrik, dan lain-lain. Artinya, apapun passion yang kita geluti, apapun bidang yang kita sukai, fokus kepada bidang tersebut. Dan aspeknya, cinta akan tanah air, bela negara, dan kembali ke tema kita ini Mbak, energi dan pertahanan. Ini tidak terasa ya, sudah lama juga diskusi kita Mbak ya, ini mungkin ke depan juga kita harus kembali lagi, konsentrasi lagi nanti apa isu yang akan kita angkat. Kembali lagi kepada isu energi dan pertahanan Mbak.
Jadi pertanyaan saya Mbak, kepada Mbak Nur hari ini, ada tidak lembaga khusus di negara yang bicara ketahanan energi? Terus yang kedua, Mbak, karena dari Universitas Pertahanan, Mbak, tentu ini saya suatu keirian ya, iri ini positif, Mbak. Saya melihat dari mungkin dari PTUN, perguruan tinggi yang PTN negeri, melihat apa yang kami kan concern nih, kayak saya jurusan teknik kimia, Mbak kan Universitas Pertahanan, banyak belajar pertahanan. Apakah juga ada Mbak lembaga khusus pemuda yang bicara pertahanan? Mungkin nanti teman-teman sobat energi yang mendengarkan pengen tertarik ikut gitu. Mungkin 2 poin dulu itu Mbak yang pengen saya tanyakan. Oke, jadi yang pertama tentang ini ya. Jadi ya kalau kita Lembaga. ya lembaga ya berkaitan sama ketahanan energi ya. Jadi setahu saya itu mungkin ya yang terlibat lembaga pemerintah itu Dewan Energi Nasional dan ya gitu ya. Yang membuat yang ini 4A+1S ya, gitu sih kalau sebutkan sama ketahanan energi gitu ya. Cuman memang yang belum ya saya sangat sayangin ya, karena gini loh Mas, iya teman-teman ya, sejak reformasi itu para militer gitu ya, mereka punya keterbatasan ya, jadi mereka tidak memiliki dulu tuh yang semua aspek bisa masuk gitu kan. Jadi kalau kita lihat itu kan ya bisa teman-teman itu di situ tuh kurang menendang gitu loh pengkajian tentang geopolitik atau mulai di aspek pertahanan gitu lah, seperti itu gitu kan ya. Nah jadi menurut saya itu sangat disayangkan gitu, mungkin bisa jadi ya kedepannya itu mempertimbangkan aspek pertahanan gitu loh. Jadi di mana kita juga mendengar nih, karena kan kalau teman-teman lihat misalnya contoh nih Amerika tuh sangat kuat loh pertahanannya, karena bisa dilihat kan defense itu berapa spending yang dia ini habisin gitu ya. Karena pertahanan itu berat, memang tugasnya melindungi segenap bangsa gitu loh. Kalau teman-teman baca ya dokumen strategisnya pertahanan Amerika, terus dokumen strategis negara US aja dan nggak not only pertahanan gitu loh ya. Dokumen strategis mereka tuh selalu mereka nulis ini, demi melindungi kepentingan bangsa Amerika, demi melindungi rakyat Amerika, dengan bangganya loh mereka menulis itu gitu lah. Kenapa kita nggak seperti itu gitu loh. Jadi kita nulis itu, tapi memang cuma bukan hanya tulisan doang ya, tapi benar-benar dilindungin gitu loh. Bukan melindungi kepentingan bangsa lain, itu kepentingan sendiri gitu kan ya. Nah itu sih yang saya lihat tuh belum bersinggungan gitu sama Anta. Jadi kayak masih jalan sendiri-sendiri kayak gitu kan ya. Nah itu sih mungkin kalau ada suatu forum gitu ya, kita saling kayak FGD atau itu ya, di situ sih kita bisa bersuara seperti itu gitu kan ya. Jangankan itu ya teman-teman ya, bahkan di ini aja pertahanan itu nggak ada yang itu PR banget ya, yang benar-benar fokus ngurusin energi gitu loh. Jadi kalau bahkan tuh kalau Indonesia perang itu nggak sampai 1 bulan itu udah habis semua gitu. Jadi kita kolaps gitu loh. Nah seharusnya kita harus punya satu divisi memang fokus sekali ngurusin energi sama pertahanan gitu, seperti dimiliki oleh negara-negara besar kayak gitu kan ya. Itu sayangnya tuh di negara kita yang kita cintai ini itu belum ada gitu loh. Seperti itu. Karena gini loh, kita itu di sandi bernegara itu kan ada 7 aspek ya. Jadi ada ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. Nah sayangnya di negara kita ini yang paling kuat itu politiknya gitu. Yang lain itu lupa gitu kan ya. Ada ngomong cebong lah, ada ngomong ini. Maksudnya kenapa kita ngurusin hal yang nggak penting gitu. Tentang tuh berhentilah menjadi negara yang dramatis gitu loh. Jadi negara yang benar-benar visioner dan juga realistis gitu loh. Dan memang harus diingetin sih Mas gitu loh. Not only juga pejabat sama Bang Loso juga kita juga kayaknya gitu loh. Jangan, harus diingetin terus menerus gitu loh tentang perjuangan para pahlawan kita gitu loh. Kan selalu digembah-gembohkan itu kan Pak Soekarno ya. Kita tuh bukan only punya Pak Soekarno loh. Kita tuh punya banyak sekali pejuang yang hebat gitu loh. Darah mereka berdarah di mana-mana, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, itu kan banyak sekali gitu loh. Kenapa nggak itu kita gembah-gembohin gitu loh. Itu sih yang menurutku sih Mas, itu lembaga pemerintah. Lalu yang kedua tadi berkaitan tadi wadah pemuda tentang pertahanan ya gitu ya. Itu setahu saya itu belum ada gitu. Sebenarnya saya tuh menginisiasi itu sih komunitas itu gitu. Jadi di mana kita itu sebagai wadah komunikasi ya, sebagai ya wadah, sebenarnya tuh mungkin kalau di kita itu ada namanya pemuda-pemudi bela negara ya adanya ya, itu ya setauku ya, atau pemuda-pemudi Pancasila ya itu kan ya. Nah itu kalau misalnya itu bukan sama pertahanan tuh setahu saya belum ada gitu. Mungkin bisa kita inisiasi bareng-bareng gitu ya dengan teman-teman para ya mahasiswa gitu loh. Itu sih ya yang kita pokoknya gini ya, karena kita tuh punya kekuatan gitu ya. Kalau negara lain itu
mungkin hanya fokus ke militer doang gitu, ke TNI dan lain-lain gitu ya. Kalau kita tuh enggak loh, kita tuh bisa merdeka itu bukan tentara doang yang terlibat, sipil juga gitu loh. Nah itu yang kita harus ingat gitu loh. Dan itu dengan bangganya kita punya sejarah yang sangat bagus itu. Nah itu jangan dilupain. Jadi kita butuh juga sipil lah gitu. Itu yang merupakan menurut saya pribadi itu kekuatan nasional bangsa Indonesia. Gitu sih Mas Robi, seperti itu gitu. Jadi kita bisa inisiasi nih. Aku sangat mengundang sekali teman-teman DEM gitu. Jadi kita punya namanya Pusat Studi Ketahanan Energi Universitas Ketahanan Republik Indonesia. Kita juga bisa saling diskusi, atau bisa kita mau nulis bareng, atau kita buat suatu event bareng, atau misalnya apapun itu ya, sesuatu bermanfaat bagi bangsa dan negara gitu kan ya. Seperti itu sih Mas. Atau kita melakukan misalnya buat proposal bareng, tulis bareng, itu is very interesting gitu kan ya. Nah sekarang juga teman-teman, sekarang ini ya, yang tadi kan sebetulnya saya sedang mengkaji tentang cyber ya, tentang cyber sama energi nih ya. Ini sebagai pemuda-pemudi, tahu nggak sih ternyata institusi pemerintah kita yang termasuk yang paling besar ya, yang terkena serangan cyber itu energi loh kita. Itu mungkin bisa teman-teman kaji. Jadi salah satu institusi pemerintah berdasarkan data BSSN tahun 2021 ya, itu ternyata institusi pemerintah yang paling besar ya diserang oleh cyber itu energi gitu loh. Gitu. Makanya negara-negara luar itu juga sudah banyak. Makanya kan dulu kan ada serangan Sunek atau apalah istilahnya cyber gitu kan ya. Bisa kejejengan di skadanya atau bisa di nuklirnya gitu. Nah, Indonesia juga sedang diserang karena kan kalau nggak salah SDM tuh punya juga portal ya yang tentang peta ini ya energi gitu ya, dan sumber daya mineral gitu. Mineral itu mungkin bisa jadi itu yang di-tag atau yang lainnya gitu. Nah ini bisa sebagai kita kan biasa kan orang yang komputer ya, yang melek ya digital. Nah itu bisa jadi PR kita semua. Apalagi setahu saya Indonesia tuh banyak sekali stok hacker yang hebat ya, dana bantuan sosial aja bisa dihack ya. Apalagi itu ya, kita lawan gitu, serang balik gitu, kayak gitu. Itu ini menarik ini Mbak ya, gak terasa Mbak ya, udah 1 jam diskusi, dan ini diskusinya demtok santai, tapi value-nya ini nggak luntur ini. Banyak informasi yang saya dapat, yang juga nanti sobat-sobat energi yang melihat di konten YouTube DEM Indonesia terkait dengan agenda diskusi kita terkait energi pertahanan nih Mbak. Mungkin Mbak nanti kita buat diskusi lebih lanjut lagi nih, memfollow up tadi banyak PR ya Mbak ya, dan terkhusus belum ada lembaga yang sama-sama kita sepakat ini pemuda berbicara energi pertahanan secara concern gitu. Ini ke depan ini menjadi PR. Mbak, closing statement ya Mbak, boleh ya? Mungkin 1-2 menit dari Mbak Nur, apa sih harapan kepada Indonesia dan generasi muda di sektor energi pertahanan? Silakan Mbak Nur. Oke, thank you Mas Robi. Oke, halo sobat energi semua, halo sobat pemuda-pemudi Indonesia yang sangat saya cintai dan sangat saya banggakan gitu ya. Yang pertama sih jangan pernah lupakan ya sejarah para pejuang kita ya, ingat selalu pejuang bangsa ini bagaimana mereka mempertahankan negara ini, dan juga sebenarnya itu kita bisa banyak belajar juga dari strategi yang mereka buat gitu kan. Itu juga relevan sama berkaitan sama energi. Kenapa sih dulu misalnya Pak Sudirman itu bisa mengalahkan Belanda gitu, tapi kita tidak punya amunisi yang kuat gitu ya, seperti itu. Jadi bisa kita lihat nih kira-kira itu berkaitan sama aspek energi gitu kan ya, tapi mungkin energi di situ bukan berkaitan sama bahan bakar gitu kan ya. Itu bisa kita dapat hikmahnya. Jadi ingat, jangan pernah lupa tentang para pejuang kita, dan itu kita harus tanamkan gitu ya, seperti itu. Lalu yang kedua ini berkaitan sama energi sama pertahanan gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman melihat suatu masalah gitu ya tentang energi gitu kan ya, itu harus mengkajinya secara detail gitu, apalagi berkaitan sama dinamika geopolitik gitu kan ya, karena pertahanan itu tidak bisa lepas dari geopolitik kayak gitu. Dan misalnya seperti itu, jadi konflik misalnya ini konflik di Rusia Ukraina itu berkaitan juga sama gas ya, dan juga misalnya contoh yang lain itu tentang Laut Cina Selatan deh yang paling dekat dengan kita gitu loh. Di LCS itu sendiri kan ya bukan hanya ada energi aja di dalam, aneka ragam pula di sana gitu kan ya. Ternyata juga itu posisinya juga strategis, dan juga sumber daya yang lain ya seperti ikan dan lain-lain itu banyak sekali yang dipertimbangkan gitu loh. Dan juga itu kan berkaitan juga sama kalau nggak salah warisan ya, kalau nggak salah itu kan ada ini teksnya dari China gitu. Nah itu banyak sekali sudah jeli gitu loh berkaitan itu gitu kan ya. Itu yang sangat unik gitu kan kalau misalnya kita merelevansikan antara energi sama pertahanan gitu. Jadi
pesanku sih sering-sering aja baca buku ya berkaitan sama perang berkaitan sama energi sama pertahanan, ataupun bisa perang-perang unik ya seperti asimetris, itu ada bukunya Pak Hendra Rajid, dan juga berkaitan sama perang hybrid ataupun perang-perang lainnya gitu. Di situ kita bisa memandang suatu masalah jadi beraneka ragam, like kita sebagai pemuda-pemudi yang masih segar gitu ya, jadi bisa menambah ilmu dan dengan rajin membaca dan juga belajar. Seperti itu Mas Robi. Aduh, luar biasa. Terima kasih Mbak Nur. Ini kami dari Dewan Energi Mahasiswa Indonesia ya sekali lagi mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Mbak Nur yang sampai saat ini konsisten berbicara energi dan pertahanan, dan sebelum diskusi pada Demtok pun Mbak Nur juga sering ya mengedukasi kawan-kawan di Dewan Energi Mahasiswa. Mungkin harapan kami Mbak Nur sehat-sehat selalu dan sukses terus dimanapun berada di dalam karirnya, dimanapun berada tinggal sekarang, ya Allah selalu memberikan kemudahan. Terima kasih sekali lagi Mbak Nur dan teman-teman Ya, Sobat siap. Energi. Mungkin edisi Demtok bicara energi dan pertahanan sampai di sini, tapi edukasi dan diskusi lebih lanjut akan kita bangun lebih intens. Terima kasih Mbak Nur. Itu dari saya Ya. mewakili teman-teman di Energi Mahasiswa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Terima kasih Mas Robi.